Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Tokyo Revengers Chapter 218. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Chapter 218 ini berjudul Queen in Over, yang artinya Ratu itu berakhir. Scene dibuka yang memperlihatkan bos salah satu perusahaan yang berbicara kepada bos Brahman dengan wakil ketuanya, yaitu Kawaragi dan Takeomi. Dari obrolan mereka, sepertinya bos perusahaan ini ingin menggunakan jasa geng Brahman untuk membantu bisnisnya. Dan akhirnya kami paham apa yang dimaksud Inupi sebelumnya, bahwa Brahman itu seperti Yakuza, bekerja dengan orang-orang dewasa. Nah, inilah maksudnya. Brahman bekerja dengan bos perusahaan untuk mendapatkan uang, dan juga bisnisnya pun cukup kotor dan ilegal karena menggunakan prostitusi dan geng Brahman sebagai penjaganya. Maka dari awal Inupi memperingati Takemichi untuk hati-hati pada Brahman, karena beginilah Brahman punya sisi buruk juga. Entah bagaimana dengan bisnis Rokuhara Tandai, tapi yang pasti soal Kanto Manji, entah kenapa saya yakin 100% pasti lebih buruk dari apa yang dilakukan Brahman. Apalagi jika diingat ada Kokonoi di sana yang pintar mencari uang. Oke, next. Scene berikutnya, Draken mengajak Takemichi ke tempat pertemuan. Ternyata nama tempat yang disebutkan sebelumnya, yaitu Tanbata, merupakan ruangan bawah tanah, tempat di mana orang-orang melakukan baiwan atau pertarungan jalanan 1 versus 1. Tempat ini juga merupakan ajang pertaruhan bagi orang-orang kaya, dan itulah salah satu asal pendapatan dari geng Brahman juga. Dan dari sinilah para petarung ini membentuk suatu kesatuan yang disebut sebagai geng Brahman. Jadi intinya isi para anggota Brahman itu rata-rata adalah petarung jalanan. Dan orang yang memimpin geng Brahman ini sudah datang, dialah Kawaragi Senju. Dan semua orang menghormatinya, memang karismanya tiada tanding. Dan dimulailah upacara penyambutan anggota baru, dialah Takemichi Hanagaki. Ia sudah dikenal pada 3 insiden besar. Mulai dari Halloween berdarah, yaitu melawan anggota Valhalla, pertempuran hari Natal, yaitu melawan Black Dragon, dan yang terakhir dikenal sebagai pria yang memimpin di insiden Kanto saat melawan Tenjiku. Riwayatnya pun disebutkan sebagai kapten divisi pertama Tokyo Manji dan pemimpin generasi terakhir dari Black Dragon. Nah, artinya dari sini kita tahu bahwa sejauh ini Takemichi merupakan penerus terakhir Black Dragon. Bisa jadi Black Dragon dibangkitkan dan bisa juga sampai di sini saja akhirnya. Soalnya kan Takemichi udah gabung ke geng Brahman, untuk apa lagi geng Black Dragon? Dan selain penyambutan anggota baru yaitu Takemichi, ternyata ada lagi pengumuman yaitu geng Brahman pada tanggal 14 Juli akan segera melawan 2 geng sekaligus, yaitu Rokuhara Tandai dan Kanto Manji. Nah, jadi pertarungan itu akan terjadi 1 melawan 2 alias pertarungan silang. Maksudnya Brahman akan melawan Rokuhara Tandai dan Kanto Manji. Dan begitu pula dengan Kanto Manji akan melawan Brahman dan Rokuhara. Dan juga Rokuhara Tandai akan melawan Brahman dan Kanto Manji. Nah, prediksi sederhananya begitu. Jika ada di luar ekspektasi, misalnya Rokuhara Tandai bekerja sama dengan Brahman untuk menumbangkan Kanto Manji, itu bisa saja. Soalnya menurut firasat saya, Kanto Manji itu pasti geng yang sangat kuat. Oke, lanjut. Pulangnya dan malam hari, Takemichi masih berpikir, lah kok bisa ya Kawaragi Senju memiliki 2 kepribadian yang sangat berbeda. Penampilannya saat kencan jauh berbeda saat memimpin Brahman. Ini membuktikan bahwa Senju sebenarnya juga mempunyai kelemahan, atau katakanlah kepribadian yang membuatnya so kuat di depan semua orang. Tapi sebenarnya lemah lembut karena ia seorang wanita. Dan di sini juga secara tidak terduga Kawaragi Senju datang ke rumah Takemichi dan mengajaknya kencan secara terang-terangan. Yang jadi pertanyaan, apakah Senju tidak tahu kalau Takemichi itu udah punya pacar yang bernama Tachibana Hinata? Kalau ia tidak tahu, mungkin ini wajar saja. Soalnya sebelumnya jejak rekam Takemichi mereka tahu mulai dari melawan Valhalla. Padahal sebelumnya Takemichi berperan penting melawan Mobius di insiden festival malam. Atau tidak, Senju tidak mengetahui kehidupan pribadi Takemichi sebelum masuk ke dalam sebuah geng. Dan kalaupun Senju tahu bahwa Takemichi punya pacar,
Nah, itu lebih parah lagi. Jadi apakah Senju Kawaragi akan merebut Takemichi dari Hina dan menjadi pacar barunya? Mungkin jawabannya tidak, karena itu semua tergantung pada Takemichi. Apakah Takemichi masih ingat pacarnya atau tidak? Atau mungkin mau selingkuh dan jadi cowok brengsek? Ya, itu semua keputusan dari Takemichi. Dan ada satu hal yang menarik di sini sebelum kami tutup pembahasannya. Ingat masa depan yang dilihat Takemichi. Ya, Senju Kawaragi mati di tengah hujan. Dan itu pasti terjadi setelah Kencan atau Takemichi menepati janjinya. Dan saat ini kebetulan Senju Kawaragi mengajak Kencan Takemichi lagi. Artinya ada kemungkinan jika chapter kedepannya Takemichi menerima ajakan Senju, maka janjinya mungkin akan terrealisasi lebih cepat. Artinya juga Kencan ini merupakan Kencan mematikan alias berdarah yang membuat Senju Kawaragi akan mati nantinya. Mungkin katakanlah asap seorang cewek yang menikung pacar orang. Dan ini menjadi penting nantinya bahwa sebelum tanggal 14 Juli pertarungan 3 geng dewa dimulai, akan muncul konflik baru di mana bos Brahman dikabarkan mati. Dan mungkin saat itulah Akashi Takeomi membelot ke Kanto Manji. Ya, entahlah. Kalau skenarionya benar begitu, berarti pelakunya pasti bukan dari geng Kanto Manji yang membunuh Kawaragi Senju, tapi geng lain. Ya, mungkin itu Rokuhara Tandai. Ya, siapa yang tahu? Kita nantikan saja ke depannya. Ini hanya sebatas asumsi dan teori saja. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.